Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 223 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport mendak. Oke, selamat malam semuanya para trader yang bermain di Indodax, tentunya trader retail. Di saat Bitcoin ini mengalami penurunan signifikan dari harga sudah pernah menembus new ATH di harga 2,1 miliar, kemudian crash secara bertahap mulai dari 10 dan 11 Oktober lalu sampai sekarang menembus di harga 1,5 miliar dalam bentuk EDR, 0,55 juta tadi, dan ini di harga 1,6 miliar. Disinyalir BTC ini akan berkelanjutan bearish. Nah, ini kita harus siasati ya. Dengan BTC mengalami bearish, maka altcoin pun yang ada kolerasi dengan Bitcoin akan mengalami bearish pula, tentu akan menyentuh harga new ATL-nya. Nah, di sini pasti ya semakin stres para trader karena banyak yang sangkut dalam. Karena yang selama ini di harga ribuan bisa turun di harga ratusan bahkan bisa puluhan rupiah. Dan inilah yang membuat panik para trader. Tentunya kita harus bisa ya mengambil sikap agar bisa mendapatkan potensi profit di posisi harga kripto sedang tidak menentu ya seperti sekarang ini di bulan November. BTC news yang beredar bahwasannya Bitcoin ini menuju di 95.000 US dollar. Metode jangka panjang mengatakan under value. Prediksi Bitcoin dari pakar kripto dan juga bos-bos Bitcoin seperti Michael Saylor, Robert Kiyosaki, dan para analis lainnya skala internasional, mereka banyak mengalami yang namanya salah prediksi, baik secara teknikal maupun secara fundamental. Karena terjadinya Black Swan ini di luar nalar atau analisa pakar kripto. Tentunya dalam situasi yang tidak kondusif ini, kita mengambil langkah bagaimana strategi khusus untuk mengatasi posisi kripto yang sedang tidak menentu arah market, apalagi altcoin pada umumnya yang potensial itu mempunyai kolerasi atau keterkaitan dengan Bitcoin. Mengikuti irama Bitcoin di saat Bitcoin bullish, pumping, maka dia akan pumping. Ketika Bitcoin bearish, maka dia akan terjun bebas. Disinilah membuat portofolio semakin menipis koin-koin yang kita hold yang mempunyai kolerasi erat dengan Bitcoin. Bitcoin membentuk divergensi bearish saat dominasi menurun dan momentum melemah, menciptakan ketidakpastian seputar stabilitas support di level kritis 95.000. Metrik penilaian jangka panjang menunjukkan Bitcoin under value, menyerahkan potensi akumulasi yang dapat mendukung rally jika investor segera mendapatkan kembali kepercayaan. Pelemahan dari pola head and shoulders mengincar kerugian lebih dalam kecuali pembeli bertindak kuat untuk merebut kembali ya 100.000 US dollar dan membalikkan momentum bearish. Nah, di saat Bitcoin ini turun di harga 95.000 US dollar, investor sudah banyak juga yang melakukan pembelian dalam skala besar terhadap Bitcoin, tapi belum bisa menembus atau mempertahankan level resisten. Ya, karena di balik ada pembelian yang besar, maka ada juga investor yang menjual dalam skala besar. Artinya antara supply dan demand-nya ya itu masih sama-sama tinggi atau dominan, sehingga belum bisa untuk mempertahankan resisten Bitcoin. Nah, ini market makanya masih fluktuasinya liar dan belum menentu Bitcoin ini. Tentunya altcoin yang mempunyai kolerasi dengan Bitcoin juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami fluktuasi atau situasi market yang belum menentu pula, kecuali ya altcoin yang betul-betul mempunyai project
yang betul-betul jalan dan juga ada hubungannya dengan arus Bitcoin atau melawan arus Bitcoin. Sebagai contoh, altcoin Doge 2 di saat market bearish dia mengalami kenaikan, sudah 2 kali mengalami kenaikan rally yang cukup signifikan. Karena Doge 2 ini siapa di balik token Doge 2? Nah, Doge 2 ini kalau di Indodax Doge 2, tapi kalau di bursa umum atau bursa global, ya bursa lainnya selain Indodax itu namanya Doge Government, Department ya Government. Karena token ini berasal dari Amerika Serikat dan di belakangnya yaitu Donald Trump dan juga Elon Musk. Artinya apa? Doge 2 ini ya posisi dia melawan arus karena mereka sudah mendapatkan profit di saat Bitcoin bearish. Karena mereka panen raya pada saat di bulan Oktober tanggal 10 dan 11 sindikat mereka ini pada pesta pora mendapatkan profit dari bermain future. Mereka sudah memasang short, posisi short, sehingga mereka banyak profit bukan hanya 1 triliun 2 triliun, bahkan puluhan bisa saja ratusan triliun. Nah dari situ mereka melakukan buyback token-token mereka seperti Doge 2 tadi ya, dengan uang hasil profit yang mengalami kerugian secara global seluruh negara. Mereka profit dan mereka buyback dari hasil itu ke token Doge 2 sehingga membuat token Doge Government atau Doge Gov ini mengalami kenaikan di saat Bitcoin bearish. Padahal sebelumnya dia sudah sempat bearish dulu di harga Rp50 Doge 2 ini. Ya, di Rp50 itu membuat harga dia new ATL. Nah, tentunya yang bisa membaca marketnya mereka sudah beli di situ dan mereka cuan di saat market ini sekarang sudah 2 kali kenaikan di saat pasca Bitcoin mengalami bearish signifikan. Nah itu merupakan salah satu altcoin yang melawan arus dari BTC. Sementara koin-koin yang lain posisi sekarang masih posisi yang sangat memprihatinkan. Posisinya masih tetap ya jalan di tempat, bahkan terus mengalami penurunan secara perlahan mengikuti irama dari Bitcoin yang mengalami penurunan step by step. Bitcoin diperdagangkan mendekati 95.000 US dollar setelah penurunan yang stabil menghapus keuntungan sebelumnya dan mendorong raja aset kripto menuju level psikologis krusial. Pasar kini menanti langkah tegas selanjutnya dari investor untuk menentukan apakah BTC akan pulih atau melanjutkan tren penurunannya dalam beberapa hari mendatang. Bitcoin menghadapi divergensi bearish, dominasi Bitcoin telah menurun selama berminggu-minggu, menciptakan divergensi bearish yang jelas dengan stokastik RSI dominasi kini berada di angka 59,37%, turun dari 65,71% pada bulan Juni. Pada saat yang sama, stok RSI mencatatkan crossover bearish saat garis D bergerak di atas garis K menandakan pergeseran kekuatan pasar. Jadi posisi sekarang ini Bitcoin ini bahkan disinyalir masih akan mengalami bearish yang sangat signifikan seperti terjadi di bulan Juni. Pernah dia bearish di harga 1,3 miliar ya pada waktu itu, dan step by step perlahan naik barulah sampai menembus di harga 1,8 lagi, kemudian sampai menembus new ATH di 2,1 miliar. Pertanyaannya, apakah dalam waktu 1 bulan dan 2 bulan ini dia bisa akan pulih menembus new ATH dia kemarin atau menembus new ATH? Itu masih tanda-tanya besar karena situasi ini belum menunjukkan faktor baik secara analisa teknikal maupun fundamental dia akan segera pulih. Tentunya ya kita harus mengambil sikap yang efisien dalam mengatasi situasi market sekarang ini, pandai-pandai untuk bermain di altcoin. Ini para investor altcoin tentunya sudah banyak mengalokasikan dananya ke altcoin karena mereka untuk membeli Bitcoin itu khawatir akan mengalami terus penurunan sehingga bisa mengalami sangkut atau kerugian besar, baik yang bermain future maupun yang bermain di spot. Jadi mereka investor juga sudah melirik ke altcoin yang dianggapnya potensial. Bisa saja ini bisa faktor ya untuk terjadi all season, persiapan untuk terjadi all season. Makanya kita mempersiapkan sejak dini
altcoin mana yang bagus untuk kita buy sejak dini dan kita hold sampai waktu kondusif dan akan terjadi pembalikan tren. Nah, semoga edukasi informasi seperti ini bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.